Bapak Ibu sekalian, kalau lanjengaken. Nah niki tafsir nek niki sak niki. Itu air itu punya sifat. Kenapa Allah menggunakan innama mathalul hayati dunya kama'in, seperti air. Air punya sifat. Nih Imam Al-Qurtubi ini al-tafsir. Allah mengibaratkan dunia dengan air karena air itu tidak mungkin bertahan di satu tempat. Air itu berpindah-pindah. Dunia itu kan harta, kekuasaan, jabatan, semuanya ini dunia. Dan itu berpindah-pindah. Kemarin Pak RT, sekarang Pak RW misalnya itu. Itu naik pangkat. Itu. Kemarin Bapak Gubernur, sekarang tidak. Kemarin Bupati, sekarang tidak. Begitulah. Karena air itu berpindah-pindah, tidak menetap, harus dipahami. Tidak akan lama. Kemarin muda, sekarang tua. Setelah tua, ya begitulah, agak lama gitu loh. Kemarin sehat, sekarang sakit, gitu. Sakit ramari-mari malah mati. Dunia begitu. Nggak akan terus lamanya. Nggak ada yang muda terus, nggak ada yang tua terus. Air berpindah-pindah, gitu ya. Dunia tidak mungkin berhenti di satu orang. Air tidak mungkin diam satu keadaan, dalam satu keadaan. Berubah sesuai tempat. Berubah sesuai tempat. Maka Bapak sekalian, kalau kita lihat air itu dimasukkan gelas, ya meru gelas, koyo gelas, mengikuti gelas. Nah, toh datang gelas. Niki jan pinter banget niki panitia nih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ngaten Bapak Ibu sekalian, niki. Ini air masukkan ke gelas akan ikut gelas. Masukkan ke teko akan ikut teko. Teko bahasa Jawanya ceret. Ning elik ceret Ibu. Ceret. Wong sama-sama teko kok ceret dadi elek ki sapa sing memulai itu loh. Bila kan mau ceret ya teko ya kan sama gitu kan. Jadi ini enggak tahu oh aman. Oh wedi kebekan iku lah ya. Goyang-goyang ya. Bawahnya sama-sama air tapi dia akan bermanfaat atau tidak sesuai yang ditempati. Niki yang perlu kita garis bawah. Sama-sama air tapi dia akan bermanfaat atau tidak sesuai dengan yang ditempati. Dunia ini bertempat di siapa? Gitu loh Pak. Dunia ini di tempat siapa? Sesuai yang ditempati. Kalau dunia ini kekuasaan, jabatan, kekayaan ditempatkan pada tempat yang tepat, manfaatnya banyak. Maka kalau kepemimpinan itu, ini dunia masalahnya, ditempatkan pada tempat yang tepat, Masya Allah, jadi kemuliaan banyak orang, jadi keberkahan banyak orang. Itu karena air tadi. Dunia kayak air. Makanya ada hadis ini yang saya terjemahkan di sini. Nikmat harta yang soleh atau harta luar biasa pada hamba yang soleh. Nikmal malus soleh li abdin solih. Itu hadis dulu Rasul ngendiko kepada sahabat Amru bin As yang baru saja 4 bulan masuk Islam. Yang ini, yang tak tulis besar. Nikmat harta yang soleh, harta itu akan menjadi luar biasa kalau di tangan orang yang soleh. Maka kalau melihat ini, jadi kaya itu ndak apa-apa, yang penting soleh, gitu loh. Kaya itu ndak apa-apa, yang penting soleh. Tapi kalau kaya kok tidak soleh, bahaya. Punya kekuasaan itu ndak apa-apa, kalau soleh. Kalau punya kekuasaan kok tidak soleh, bahayani. Gitu. Maka ini yang harus kita pikirkan. Kita ke depan harus memikirkan bagaimana mencari pemimpin yang soleh.
Kalau pemimpin yang nggak soleh ngerusak, kacau balau, semua kena. Gitu. Makanya nanti orang, Bapak Ibu sekalian, maaf ini saya matur sampai ke sana. Ketika ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, zaman itu Nabi masih sugeng, kebetulan saat itu lewat di depan Nabi jenazah. Kemudian diantar ke makbaroh, kubur. Apa kata Nabi? Dengan dua kata. Yang pertama beliau mengatakan dengan kalimat mustarih, yang kedua dengan kalimat mustaroh. Ketika ada orang meninggal dunia itu bisa mustarih, bisa mustaroh. Apa mustarih, mustaroh? Maksudnya mustarih itu orang yang istirahat, mustaroh orang yang diistirahatkan. Nah, yang saya maksud yang diistirahatkan itu yang tadi, yang kedua itu adalah orang yang dolim. Orang yang dolim itu ketika dia meninggal dunia, dia telah diistirahatkan dari kedoliman. Tapi kalau orang itu mustarih, itu dia adalah orang yang istirahat dari berbagai macam problem masaibud dunia, musibah-musibah dunia. Berat, kebiasaan pakulinan niki kan berat. Maka orang itu kalau sudah meninggal sudah tidak lagi mengamalkan amalan-amalan yang biasa. Tidak harus bangun pagi, tidak harus sholat qobliyah subuh, tidak harus sholat witir, tidak harus sholat subuh, karena sudah meninggal. Lah itulah orang yang istirahat. Tidak harus ngaji malam Sabtu. Jadi kalau sudah meninggal itu sudah istirahat. Tetapi kalau manusia murka, dolim, dia yang diistirahatkan. Terus siapa yang istirahat? Yang istirahat yang pernah didolimi atau yang akan didolimi, tidak lagi didolimi, karena orang yang mendolimi sudah diistirahatkan. Maka kalau sampai kita ini meninggal dunia, kemudian di sekeliling kita, di sekitar kita ada yang bersyukur, ini berarti repot. Alhamdulillah, nyong wis rarek diseneni meneh gitu loh. Nyong rarek ditendang maneh. Saya tidak akan diomyang, saya tidak akan dimarahi lagi. Karena memang ini ketika hidup orang yang di sekitarnya susah. Bukan hanya orang, pitik, ayam, makhluk lain pun ya melakukan nendangi pitik kok. Misalnya begitu. Jadi banyak orang, banyak makhluk yang merasa istirahat. Gitu Bapak sekalian. Ini kembali ke sana ya. Sama-sama air, tapi tidak, dia akan bermanfaat atau tidak sesuai dengan yang ditempati. Maka dunia ini bertempat tinggal di siapa. Gitu. Kalau dunia berada di orang yang soleh, itulah yang akan menjadi keberkahan untuk semuanya. Nikmal malus soleh li abdin soleh, ini sabda Nabi dulu kepada Amr bin As radhiyallahu anhu ketika beliau 4 bulan masuk Islam. Rasul langsung melihat potensinya Amr bin As. Orang seperti Amr bin As tidak mungkin tidak memimpin gitu. Maka beliau panggil Amr bin As, wahai Amr bin As, kemari. Kemudian pesan Rasul, ambillah pakaianmu, ambillah senjatamu. Kemudian Amr bin As pulang ke rumah, pakai pakaian rompi perang, kemudian membawa senjata. Setelah sampai di depan Rasulullah, Rasul mendaulat untuk menjadi panglima perang dalam perang Dzatus Salasil. Ini sudah di Madinah. Ketika itu kemudian Amr bin As nggak mau. Ya Rasul, saya masuk Islam, bergabung Islam ini dengan Islam ini bukan karena saya pengen jadi panglima, bukan pengen saya dapat jabatan gitu. Saya masuk Islam bukan karena pengen kedudukan. Maka beliau tidak mau. Apa kata Rasul? Nikmal malus soleh li abdin soleh. Baru Amr bin As mau.
harta akan menjadi luar biasa, kekuasaan, kepemimpinan akan menjadi luar biasa kalau di tangan orang yang soleh. Amr bin As mengamini, mengiyakan, dan dalam perang namanya Dzatus Salasil dan mendapatkan kemenangan. Dan terus perkembangan berikutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Rasul sudah seto, Abu Bakar sudah seto, Umar memimpin menjadi khalifah, Amr bin As sudah menjadi gubernur di Mesir. Mesir tempatnya subur, jadi jauh dari paceklik. Saat itu Makkah dan Madinah mengalami paceklik. Nek basa Jawa ini pailan. Nggih, Pak. Niki tah cilik saat ini sudah ngerti pailan. Pailan apa pailan? Ya ora, pailan lah gitu. Lah ketika itu Amr bin As mendapatkan surat dari Madinah, gubernur Mesir yaitu Amr bin As dapat surat dari Khalifah Umar yang menceritakan tentang keadaan Makkah Madinah yang paceklik. Apa jawabannya Amr bin As? Akan segera kami kirim. Waktu itu 1000 unta untuk mengatasi paceklik yang ada di Makkah Madinah. 1000 unta itu bukan untanya truk. Di atas kendaraan unta itu ada apa? Logistik. Ya, berbagai macam badoe itulah komoditi. Jadi situ ya ada mungkin saat ini ono beras, ono gandum gitu. Minyak, ono mie ya. Sembako. Gitu. Oh, Amr bin As masih jawab, saya akan coba usahakan lewat jalur laut. Beliau kirimkan 20 kapal laut berikut dengan isinya kapal lewat jalur Sungai Nil menuju Laut Merah. Maka yang membuka jalur laut pertama-tama dari Sungai Nil sampai Laut Merah adalah Amr bin As.